Halo, jumpa lagi di Couple Talk hari ini bersama On Solid Rock. Saya Jim dan hari ini seperti biasa saya sudah ditemani oleh istri saya Rosita. Oke, di edisi Natal Couple Talk kali ini kami kembali ditemani sama Alvin sama Lucy. Halo Alvin, halo Hai, Lucy. Alvin. Senang bisa ketemu lagi hari ini. Halo Kak Ros, Bang Bang Jim. Jim, Kak Ros. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Berharap Kak Ros sama Bang Jim dan para pendengar juga sehat dan baik ya. Oh, Puji puji Tuhan, Tuhan. puji Puji Tuhan, Amin. kita semua baik-baik ya. Oke, so hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Natal sih, dan mungkin Rosita nanti boleh jelaskan sedikit topiknya apa ya, kira-kira nih Ros, apa yang akan kita bahas sama atau obrolin bersama Alvin sama Lucy. Iya, topiknya kali ini ways to celebrate Christmas, to celebrate family Christmas. Ways to welcome and celebrate family Christmas. Gitu. Family Christmas ya. Ya, Saat yang paling menyenangkan sepanjang tahun. Ya, December is coming, jadi kita ya harus mulai siap-siap ya. Betul. Menyambut Natal. Oke, mungkin untuk mengawali ya, Kak, karena Natal itu tadi Alvin bilang ya waktu yang paling exciting ya menjelang Natal itu. Apalagi kalau ingat lagi kita kecil ya, nggak tahu kalau buat aku sih Natal tuh kayaknya istimewa banget gitu. So mungkin Alvin sama Lucy boleh share nih sama kita. Kalau buat Alvin sama Lucy sendiri, waktu kecil tuh apa sih yang paling di look forward dari Natal gitu? Nah, apa yang paling spesial mungkin buat kalian gitu masing-masing waktu itu? Silakan. Aku dulu ya. Kalau ya Natal itu pastinya kan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi aku sendiri memaknainya itu Natal adalah waktu kita berkumpul sama keluarga sih. Itu yang dari kecil tuh yang keluarga aku tuh tanamkan sama tekankan banget. Emang Natal itu akhirnya jadi family time gitu. Kumpul keluarga ya. Betul. Kalau aku ingat waktu kecil Natalan, justru Natalan itu aku sama adik-adikku itu jarang banget diajak ke gereja waktu kita masih kecil-kecil karena gitu. Karena kan mama papa aku tuh kan ngelayanin di gereja. Terus biasanya tuh sekolah minggu tuh udah libur gitu di kalau di gerejaku ya. Udah libur gitu di 1 bulan sebelum ya akhir-akhir November awal Desember tuh sekolah minggunya tuh udah libur. Jadi kebaktian buat anak-anak sekolah minggu tuh udah nggak ada. Jadi pas malam Natal itu biasanya kita di rumah malah ditinggalin di rumah, mereka gereja, orang tua kita gereja. Nah, kita paling nonton aja tuh udah dari mulai jam 5, jam 6 tuh udah kerasa banget hype Natalnya kan, acara-acaranya semuanya Christmas banget tuh, mulai dari film-filmnya atau misalkan ada yang nyanyi-nyanyinya gitu. Nah, terus biasanya setelah mereka pulang gereja jam 9, jam 10 gitu malam, kita ngumpul. Nah, kalau Natalan itu jatahnya keluarga mamah tuh biasanya. Jadi kita ngumpul sama ya? Bener, kalau tahun baru nanti baru jatahnya keluarga dari papa. Dari papa. Oke. Jadi ya kita ngumpul di situ, biasanya jam 12 itu kebaktian, doa ucapan syukur, sekaligus ya biasanya orang tua udah nyiapin kado sih. Jadi ya itu sih yang kita aku ingat di masa kecil untuk Natal tuh ya gitulah, dari tahun ke tahun tuh kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Kalau aku sih secara garis besar sama, kumpul-kumpul sama keluarga. Tapi mungkin kalau udah masuk bulan Desember tuh biasanya kalau ibu-ibu udah heboh masalah dekor Natal tuh Kak. Dekor Natal mulai dari warna sarung sofa sampai hiasan pohon Natal. Tiap tahun ada aja yang dibeli. Terus biasanya kalau di keluarga aku paling tambahannya beli baju Natal sih, baju Natal untuk ke gereja pas malam Natal sama Natalnya. Soalnya kalau pas malam Natal tuh biasanya habis gereja tuh kita biasanya makan malam bareng. Terus tanggal 25-nya baru deh ketemu keluarga besar. Iya. Banyak memori dari Natal tuh berkesan banget ya kalau buat anak-anak dan yang kita ingat sampai hari ini gitu ya. Iya. Kalau Karo sama Bang Jim sama nggak sih gitu juga nggak sih? Yang berkesan buat aku gitu ya, malahan bukan
pas Natalnya, terus kitanya sendiri juga banyak ikut kegiatan lah, drama lah, vokal grup lah gitu. Jadi sudah heboh latihan lah. Tapi malahan buat aku yang berkesan tuh ini. Jadi mamaku tuh dulu tiap menjelang Natal dia bikin kue. Kalau dulu kan nggak ada online order gitu ya. Jadi benar-benar bikin sampai banyak banget karena dibagi-bagi ke tetangga, buat bagi-bagi ke tetangga. Nah, buat aku personal itu excitement-nya di situ malahan. Bikin kue rame-rame gitu kan, bantuin, terus bagiin ke tetangga. Kalau buat aku malah itunya yang berkesan. Kalau Pak Jim gimana Pak Jim? Gimana Bang Jim? Oh, kalau aku sih hampir mirip-mirip kayak Alvin lah ya. Cuman kebetulan sekolah minggu kita nggak libur aja. Aduh, enak banget tuh kamu. Jadi biasanya tuh malam Natal itu ada something special lah. Kita keluarga tuh sering banget ngundang Santa Claus ke rumah gitu. Tapi datangnya itu malam. Jadi menjelang jam 12 gitu. Nah, kita anak-anak tuh biasanya nanti akan ketemu Santa Claus-nya gitu ya, sama Santa Claus. Waktu itu kan kalau sekarang ini kalau di mall-mall kan Santa Claus nggak ada pit hitamnya tuh. Nah, kalau zamanku dulu tuh ada tuh pit hitamnya tuh. Zamanku juga masih ada tuh waktu di sekolahan. Nah, jadi pit hitamnya itu yang bagian bacain kenakalan kita lah. Gitu. Nah, itu yang paling aku ingat sih. Jadi nanti setelah jam 12 ya kita ngumpul semua berdoa gitu ya. Terus baru buka kado deh. So itu momen-momen yang paling kita look forward sih sebenarnya ya. Ketemu Santa Claus, buka kado, doa gitu ya. Nah, waktu sudah agak dewasa tuh mulai kita gelisah tuh, karena kalau udah doa tuh biasa kan orang doanya panjang banget gitu, nggak tahan gitu. Mulai gelisah. Itu sih yang aku ingat. Itu kayaknya kaleidoskop setahun juga keluar semua tuh di situ kayaknya. Tapi kalau kita lihat dari cerita yang kita share barusan, kelihatannya Natalan itu banyakkan lebih ke selebrasinya ya, lebih ke ngumpul-ngumpulnya ya. Betul. Dan aku lihat juga selebrasi dan nganggep Natalan itu sebenarnya lebih ke kayak liburan, karena kan mungkin momennya juga pas akhir tahun gitu. Pas akhir tahun, liburan akhir tahun lah ya. Semua kepenatan selama setahun itu udah numpuk gitu kan, ya udah nih saatnya untuk releasing the pressure gitu kan. Kalau Bang Jim sama Karos gimana ngelihatnya? Kayak gitu juga nggak sih? Iya, tanpa kita bilang itu salah atau benar ya, kalau menurut aku ya kita harus berani jujur ya, terutama kita sebagai keluarga-keluarga Kristen gitu kan. Makna Natal yang sesungguhnya itu kan sekarang ini banyak terdistorsi lah dengan hiruk pikuknya perayaan Natal di tempat-tempat umum ya kan. Kalau menjelang Natal itu kan ya ada sales di sana sini dan lain sebagainya ya, special offer untuk berlibur, ya kan, untuk traveling dan lain sebagainya. Jadi terdistorsi lah dengan hal-hal yang seperti itu ya. Sebenarnya tadi kan Alvin juga bilang tuh karena ini pas momen akhir tahun juga untuk liburan dan lain sebagainya. Jadi disibukkan juga untuk cari tempat-tempat liburan, deal-deal paket-paket liburan dan lain sebagainya. Which is sebenarnya nggak apa-apa, tetapi seringkali ini jadi fokus utama akhirnya, gitu kan. Dan itu yang mengalihkan perhatian kita dari makna Natal yang sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kegiatan liburan itu menurut aku memang kita semua perlukan ya, kalau kita ada rezekinya dan kita mau memanfaatkan untuk membeli barang-barang dan lain sebagainya, menurut aku itu ya sah-sah aja. Tetapi kalau itu kemudian menjadi satu fokus utama dan mengalihkan makna Natal, nah itu yang sebenarnya disayangkan gitu ya. Dengan kita ngobrol ini biar makna Natal ini boleh terus terkomunikasikan, terus dihidupi oleh kita maupun juga keluarga-keluarga lain yang ikut mendengarkan nanti acara ini gitu. Nah, jadi sebenarnya maknanya jadi Bang ya yang mesti diiniin. Iya, maknanya sih sebenarnya yang harus ditangkap gitu. Kegiatannya sih nggak masalah sih menurut aku, ya memang itu kan kebutuhan juga ya. Kita perlu rileks dan lain sebagainya. Tetapi dalam memasuki Natal ini sebenarnya banyak
makna-makna Natal yang bisa kita kita komunikasikan, sampaikan, kemudian kita bisa impartasikan khususnya kepada anak-anak kita nanti. Ya kayak kita ini kan sebenarnya adalah produk dari tradisi yang dibawa oleh orang tua kita gitu ya. Kalau kita masih bisa mengikuti perayaan Natal gitu ya dengan apa yang kita tahu sebelumnya itu kan ya karena ini diwariskan kan sama orang tua kita. Nah, jadi tugas kita juga adalah ya kita perlu mewariskan. Nah, supaya kita tidak mewariskan sesuatu yang hanya sifatnya perayaan dan selebrasi saja, ya mudah-mudahan pembicaraan sore hari ini bisa menginspirasi ya, kemudian bisa membangun membangun pengertian untuk menata Natal kita tahun ini juga lebih baik dan Natal-Natal berikutnya gitu. Siap. Itu sih. Nah, kalau boleh aku share sedikit ya ada 3 makna Natal yang kami tangkap lah ya di keluarga kami, dan ini yang terus kami hidupi dan juga kami terus pass on ke anak-anak gitu ya. Natal itu sebenarnya kan untuk merayakan tindakan kasihnya Tuhan kepada kita dengan memberikan Yesus ya untuk datang ke dunia. Dasarnya sebenarnya aku temukan tuh di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 gitu. Di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 boleh nanti aku baca ini sedikit ya. Karena Allah mengasihi manusia di dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang sejati dan kekal. Sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Nah, 2 ayat ini menurut aku ini perlu kita pahami sebagai dasar kenapa kita merayakan Natal. Karena Natal ini bukan selebrasinya, tetapi kita tuh harus fokusnya sama Yesusnya, betul ya? Gitu. Itu yang kedua ya, keselamatan yang Tuhan kasih ke kita ini seharusnya nggak kita pakai sendiri gitu, karena kan dia datang di ayat 16 kan dia bilang tuh mengasihi manusia di dunia ini, jadi manusianya kan bukan satu gitu ya. Jadi kita perlu menerima Natal ini atau merayakan Natal ini bukan untuk kesenangan kita saja gitu, selebrasi oke gitu, tapi jangan jadi fokus ya. Karena sebenarnya kita perlu menjadi bagian yang menyalurkan kasih itu juga. Gitu, kasih Tuhan itu ke orang lain gitu. Kita perlu menyatakan kasih Kristus ini lewat hidup kita kan, dan menolong orang lain yang belum mengenal Kristus itu juga untuk memperoleh keselamatan yang sama gitu. Jadi kita udah dapet, jangan egois gitu. Kita celebrate kasih Tuhan, tetapi bukan selebrasi yang sifatnya untuk menyenangkan kita aja, tetapi selebrasi yang membuat orang lain juga bisa menikmati kasih Tuhan itu, dan pelan-pelan mereka juga mau mengenal siapa Kristus itu gitu. Sebenarnya ini adalah waktu yang baik untuk kita merefleksikan. Di Natal ini kita refleksi gitu ya. Kalau kita sudah terima kasihnya Kristus ini, respons kita apa sih? Sejauh ini gimana sih respons kita? Udah dikasih gitu ya, dikasih keselamatan cuma-cuma. Bagaimana selama ini respons kita? Nah, ini waktu yang baik juga untuk merefleksi. Kita perlu akui kesalahan kita perlu akui, kita perlu minta ampun Tuhan kalau di dalam sepanjang tahun ini ternyata ditemukan kita ini tidak merespons kasih Tuhan itu dengan bertanggung jawab. Jadi ini waktunya juga untuk recommit hidup kita kembali kepada pekerjaan Tuhan untuk hidup kita. Itu sih. Jadi secara singkat kita bisa katakan bahwa Natal itu adalah tentang mengingat kebaikan Tuhan. Kemudian Natal itu juga merefleksikan hidup kita, bagaimana kita merespons kasih Tuhan dalam hidup kita, lalu kita recommit hidup kita kembali kepada ketentuan Yesus Kristus. Nah, ketiga hal ini kalau kita miss di dalam setiap kita merayakan Natal, ya sayang gitu. Karena ini yang harusnya kita pass on, yang kita harus kita wariskan itu kan Yesus Kristusnya dan setiap perbuatan baiknya dalam kehidupan kita gitu. Dan karena itulah kita merayakan ini gitu. Nah, kalau kita mengerti pemahaman ini,
Ya, sebenarnya kita bisa lihat ya, mudah-mudahan Alvin sama Lucy juga bisa nangkep. Kalau kita merayakan kebaikan Tuhan, kemudian kita juga merefleksikan kebaikan Tuhan ini kepada orang lain, dan juga kita refleksikan ini kepada diri kita, gitu ya. Ini kan sebenarnya bukan perbuatan Natal aja di akhir bulan, akhir tahun aja. Yeah. Ini adalah tindakan yang harusnya setiap hari kita merayakan Tuhan, karena ya setiap hari dia memang tetap baik, gitu ya. Masalah kita terus ada, tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti, gitu. Dan itulah sebabnya kita perlu menunjukkan bahwa di dalam segala tantangan keluar masuk kita itu Tuhan tetap baik. Nah, ini yang kita mesti tunjukin kepada orang lain. Poinnya itu ya, Bang. Jadi maksudnya momennya memang harus kita rayakan, tapi makna atau latar belakang kenapa kita merayakan itu jangan sampai hilang ya pada saat kita momen merayakan Natal itu. Yes. Iya sih. Yes. Apa namanya? Dan menurut aku memang 3 makna tadi, walaupun Bang Jim sama tadi share bahwa kita lakukan harusnya lakukan setiap hari. Tapi biasanya kan momen-momen selebrasi kayak gini tuh acceptance-nya tuh bisa lebih baik ya. Jadi memang kita manfaatin momennya untuk seperti kayak jadi reminder terhadap 3 makna tersebut, tapi harapannya ya kita bisa lakukan itu di keseharian kita gitu ya. Selanjutnya sepanjang tahun. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi gitu ya. Tadi kita juga udah share bagaimana kita celebrate Christmas pada saat setiap Natal itu datang. Yang jadi beda apa ya? Maksudnya kalau misalkan kita ngomongin makna-makna tadi, menghayati kasih Kristus, kemudian menghayati keselamatan, kemudian refleksi, itu kan juga pada saat momen kita kumpul-kumpul itu kan sedikit banyak juga kita lakukan lah ya, gitu. Jadi apa ya? Yang kita doa juga ini, gitu. Iya benar, yang kita lakukan selama ini tuh menurut perspektif Bang Jim, Kak Ros tuh untuk menjawab 3 makna tadi itu sebenarnya udah cukup atau ada hal lain yang bisa kita lakukan beda sih sebenarnya untuk makna tadi itu benar-benar bisa kita bisa kita tangkap, bisa kita pass on juga gitu ke keluarga kita, khususnya ke anak-anak kita gitu ya. Tentunya hasilnya kali ya yang bisa kita ukur gitu, output dari celebration itu. Atau ya kalau aku kan karena ibu-ibu jadi ngerasain banget tuh kalau kita fokusnya ke lebih kepada celebration-nya. Tema dekor kita apa nih tahun ini, menunya apa nih, siapa aja nih yang diundang, segala macam lah. Jadi kalau kita fokusnya ke situ mungkin ya hasilnya kita sibuk gitu ya, kita mungkin bisa juga terjadi tension gitu di dalam kesibukan itu, atau ketika itu semua selesai mungkin yang ada ya capek, berantakan rumah gitu ya, masih beres-beres. Tapi udah gitu ya udah gitu. Aku rasa itu kali ya yang bisa kita lihat gitu. Atau kalau misalnya pergi liburan ya mungkin yang paling berkesan ya liburannya itu. Liburnya ya. Gitu. Sementara kalau dengan apa yang tadi Jim sharingkan gitu ya, kita lebih fokus kepada memaknai makna Natal itu sendiri. Pastinya kan fokusnya jadi lebih kepada kita internalize gitu ya. Kita seluruh anggota keluarga lebih banyak merefleksi, lebih banyak merenungkan, dan diekspresikan di dalam perayaan itu, ya tentunya spirit yang didapat beda ya. Spirit yang didapat akan lebih sifatnya akan lebih kekhusyukan atau pengucapan syukur yang luar biasa gitu, karena kita benar-benar melihat segala sesuatu dari perspektif apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita sehingga hari ini kita bisa merayakan dengan keluarga dan sebagainya gitu. Jadi secara spirit kita akan mendapatkan spirit yang berbeda di dalam keluarga. Dan kehangatannya juga tentunya satu kehangatan yang mempersatukan, yang mengikat tali kasih gitu. Karena kita bicara tentang kasih, bicara tentang tindakan kasihnya Tuhan gitu. Dan secara
apa sih istilahnya byproduct-nya dari semua itu tentunya family bonding-nya jadi lebih kuat.